Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai tugas alat industri kimia, tugas besar yakni dengan judul alat industri proses produksi pada tepung tapioka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, ya. Saya Felicia Faridina dengan NPM 23041 dan rekan saya Erlangga Dendri dengan NPM 2301 serta Francisca Adia Zahra dengan NPM 23012. Selanjutnya yakni Faiz Daroini dengan NPM 015. Selanjutnya Aulia Kartikasari dengan NPM 23018. Selanjutnya yakni Davina Salfitrianda dengan NPM 23030. Selanjutnya yakni Nadia Aulia Firdaus dengan NPM 23042 serta Anggi Turodul dengan NPM 23044. Pada industri tepung kimia, yakni bagian dari industri hilir yang mengolah singkong atau ketela pohon yang menjadi tepung tapioka. Tujuan utama dari pengolahan ini yakni untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperpanjang masa simpannya. Untuk tahapan proses produksi ini yakni yang pertama, proses persiapan singkong, yang kedua yaitu proses pengupasan, yang ketiga yaitu proses dewatering atau pengurangan kadar air, yang keempat yakni proses grinding atau penggilingan, yang kelima yakni proses pengeringan atau drying, yang keenam yakni proses pendinginan, yang ketujuh yakni proses pengayakan atau screening, dan yang terakhir yakni proses pengemasan atau packing. Untuk blok diagram industri pada tepung tapioka, yang pertama yakni dengan bahan utama yakni ketela pohon atau singkong, yang selanjutnya melanjutkan proses yakni pencucian. Setelah proses pencucian dilanjutkan dengan proses pengupasan, setelah proses pengupasan dilanjutkan dengan proses pemarutan dan menghasilkan bubur pati. Setelah menghasilkan bubur pati dilanjutkan dengan proses pengurangan kadar air atau disebut juga dengan dewatering dan menghasilkan produk berupa pati basah. Pada produk pati basah dilanjutkan dengan proses grinding. Setelah proses grinding dilanjutkan dengan proses pengeringan atau drying. Setelah proses drying dilakukan proses pendinginan. Pada proses pendinginan dilanjutkan dengan proses pengayakan. Setelah pengayakan dihasilkan produk jadi yakni tepung tapioka kering. Setelah tepung tapioka telah jadi, dilanjutkan dengan proses packing atau pengemasan. Untuk proses flow diagram industri tepung tapioka, yakni yang pertama, pada proses pemanenan ketela pohon atau singkong diangkut dengan truk, dilanjutkan dengan proses pemasukan pada alat berupa feeding hopper, dilanjutkan dengan alat belt conveyor yang diarahkan ke proses pencucian dengan alat rotary washer atau rotary washer machine, dan alat berupa cassava atau alat paddle washer machine, dan dilanjutkan dengan proses pengupasan dengan alat cassava peeling machine. Dilanjutkan dengan alat transportasi berupa belt conveyor yang diarahkan ke proses pemarutan, yakni dengan alat cassava grating machine. Pada cassava grating machine diperoleh berupa produk bubur pati yang dilanjutkan dengan proses dewatering atau pengurangan kadar air dengan alat berupa plate frame filter press, dan menghasilkan produk berupa pati basah yang dilanjutkan menggunakan alat transportasi berupa belt conveyor.
Selanjutnya, dari proses dewatering menggunakan frame filter press, yakni pada proses grinding dengan alat yakni cake granulator. Dilanjutkan dengan alat conveyor yang diarahkan ke proses pengeringan menggunakan alat airflow flash dryer dan dilanjutkan dengan proses pendinginan dengan alat fluid bed cooler. Pada alat fluid bed cooler dilanjutkan dengan alat transportasi berupa skru conveyor yang akan dilanjutkan ke proses pengayakan menggunakan alat berupa vibrating screen. Pada alat vibrating screen menghasilkan produk berupa tepung tapioka kering yang dilanjutkan dengan proses pengemasan atau packing. Alat yang pertama digunakan yakni menggunakan alat feeding hopper yang berfungsi untuk titik awal pengangkutan tepung tapioka dari truk menuju sistem transportasi. Untuk menyimpan sementara tepung dan memastikan aliran material lancar ke belt conveyor. Alasan memilih alat tersebut yakni sebagai tempat penyimpanan sementara tepung tapioka dari truk dan memungkinkan pabrik mengelola aliran material lebih efisien, terutama saat terdapat variasi dalam laju pengiriman dan pemrosesan tersebut. Prinsip kerja dari alat ini yakni sebagai wadah penampung tepung tapioka dari truk menuju belt conveyor. Tepung tersebut mengalir ke bawah menggunakan gravitasi berkat desain dengan kemiringannya. Terdapat sensor yang dapat memantau tingkat tepung dan setelah mencapai level tertentu, belt conveyor diaktifkan untuk mengangkut tepung tersebut secara kontinu ke proses selanjutnya. Sehingga feeding hopper tersebut dapat memastikan aliran material dengan lancar dan mencegah penumpukan serta mendukung kelancaran produksi. Terdapat beberapa faktor dari alat ini, yakni terdapat dua. Yang pertama yakni jenis material yang disimpan seperti ukuran partikel, kepadatan, serta kelembapan. Yang perlu diperhatikan, material yang lengket atau abrasif memerlukan desain hopper khusus untuk mencegah penyumbatan. Dan yang kedua yakni bentuk serta sudut. Bentuk dan sudut pada hopper dapat mempengaruhi aliran material. Desain yang tepat dapat membantu mengurangi penumpukan dan penyumbatan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat feeding hopper, yakni pada kelebihan terdapat 3 kelebihan. Yang pertama yakni dapat menyediakan aliran yang teratur. Feeding hopper dapat mencegah penumpukan material di dalam proses produksi tersebut. Yang kedua yakni pada feeding hopper dirancang dengan mudah diisi serta dapat dioperasikan. Biasanya dilengkapi sensor lever untuk pengisian otomatis. Yang terakhir yakni terdapat banyak feeding hopper yang dapat disesuaikan ukurannya serta desainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi industri. Untuk kekurangannya terdapat 3, yakni yang pertama adalah investasi untuk membeli dan memasang feeding hopper dapat dikatakan cukup tinggi. Dan yang kedua yakni material yang lengket atau berbentuk tidak teratur atau abrasif dapat menyumbat feeding hopper serta mengurangi efisiensi pengisian pada alirannya. Yang terakhir yakni memerlukan pemeliharaan atau pembersihan yang rutin untuk mencegah penyumbatan dan penumpukan pada material. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alat yang digunakan selanjutnya adalah belt conveyor. Belt conveyor sendiri memiliki fungsi yaitu digunakan untuk memindahkan singkong atau bahan lainnya dari satu titik ke titik lain. Sebagai contoh dalam industri ini, belt conveyor digunakan untuk mengangkut singkong ke pedal washing machine. Alasan memilih bed conveyor ini adalah karena bed conveyor mampu mengangkut produk dalam kapasitas besar dibandingkan conveyor lainnya. Selain itu, bed conveyor juga beroperasi tanpa henti yang memungkinkan pemindahan produk secara efisien dari satu titik ke titik lain tanpa menghentikan proses. Next.
Ini adalah prinsip kerja dari belt conveyor sendiri. Jadi prinsip kerja belt conveyor itu melibatkan transportasi material di atas sabuk yang digerakkan oleh motor melalui drive pulley. Motor induksi yang dipenuhkan agar conveyor beroperasi sesuai kebutuhan. Material seperti singkong masuk melalui feeding hooper dan dialirkan secara otomatis ke belt conveyor. Gate pulley menarik belt berkat gesekan antara drum dan belt sehingga kapasitasnya bergantung pada gaya gesek. Selanjutnya, singkong dipindahkan dengan stabil dan efisien ke tahap berikutnya. Next. Faktor yang mempengaruhi belt conveyor ada 4. Yang pertama adalah jenis material belt. Jenis material belt ini dapat membebani motor dan struktur conveyor, sedangkan material basah atau lengket dapat menyebabkan penumpukan dan menghambat aliran. Yang kedua ada beban angkut. Bahan yang lebih berat akan mengaruhi banyak volume material yang dapat dipindahkan. Yang ketiga ada panjang dan sudut incline. Semakin besar sudut kemiringan belt conveyor, maka semakin sulit bagi material untuk tetap berada di atas sabuk tanpa tergelincir. Yang terakhir ada sistem penggerak. Semakin lebar sabuk, maka semakin banyak material yang dapat dibawa. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari belt conveyor sendiri. Yang pertama ada kelebihan, yaitu mampu memindahkan material dalam jumlah besar dengan cepat. Lalu ada tidak mengganggu lingkungan akibat kebisingan yang rendah. Dan aliran pengangkutan berlangsung secara terus-menerus. Lalu ada kekurangan dari belt conveyor, yaitu yang pertama, sabuk sangat pekat terhadap pengaruh luar. Yang kedua, jalur pemindahan hanya bisa dipasang secara jalur lurus. Yang ketiga, kemiringan sudut inklinasi yang terbatas. Lalu alat yang kami gunakan selanjutnya adalah rotary washer, di mana rotary washer ini digunakan untuk membersihkan bahan dari kotoran. Sebagai contoh dalam industri ini, rotary washer digunakan untuk membersihkan singkong dari kotoran seperti tanah, pasir, dan sisa-sisa kulit. Alasan kami memilih alat rotary washer yaitu karena rotary washer sangat efektif dalam membersihkan singkong dari kotoran seperti tanah, pasir, dan sisa kulit. Pada proses pencucian yang menyeluruh ini, memastikan singkong yang diproses bebas dari kontaminan yang dapat mempengaruhi kualitas tepung tapioka yang dihasilkan. Prinsip kerja dari rotary washer sendiri, rotary washer bekerja dengan cara memasukkan bahan baku ke dalam drum yang berputar. Selama rotasi, bahan baku bergesekan satu sama lain dan disemprot dengan air untuk menghilangkan kotoran. Air dan kotoran keluar melalui lubang di drum, sementara bahan baku yang sudah bersih bergerak ke ujung drum untuk diproses lebih lanjut. Alat ini memastikan pencucian bahan baku yang efisien sebelum proses produksi selanjutnya. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi alat rotary washer. Yang pertama ada kecepatan putar. Kecepatan putar mempengaruhi pembersihan singkong. Jika terlalu lambat menyisakan kotoran, terlalu cepat membuat kotoran singkong terurai. Lalu yang kedua ada tekanan vakum. Besar kecilnya tekanan vakum membantu mempercepat proses pembersihan dan penyaringan air untuk penggunaan kembali. Yang ketiga ada dimensi. Dimensi rotary washer menentukan kapasitas produksi singkong bersih dan mempengaruhi biaya operasional. Dimensi besar memerlukan daya yang lebih tinggi. Yang terakhir ada medium filter. Pemilihan medium filter sendiri sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembersihan dalam pengoperasian alat ini. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari alat rotary washer. Kelebihan rotary washer yang pertama ada selang panjang dan fleksibel memungkinkan pengguna menjangkau area luas tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Yang kedua, ramah lingkungan karena efisiensi dalam penggunaan air. Yang ketiga, dapat menghasilkan tekanan air yang lebih tinggi. Lalu kekurangan rotary washer, yang pertama, memerlukan perawatan rutin untuk menjaga kinerja dan kebersihan. Yang kedua, perlu pelatihan untuk mengoperasikannya dengan aman dan efektif. Yang terakhir, tidak cocok untuk semua jenis permukaan karena penggunaan yang tidak tepat bisa merusak material. Kemudian di sini ada model washing machine yang digunakan untuk membersihkan sisa kotoran yang ada pada singkong seperti sisa tanaman, lalu tanah, pasir, dan lain-lain. Jadi ini digunakan setelah singkong itu keluar dari rotary washer dan dibersihkan secara lebih lanjut. Alasan memilih alat ini adalah karena alat ini itu memiliki kapasitas yang besar dan juga dapat menangani volume yang tinggi. Lalu di alat ini itu singkong itu dapat dibersihkan dengan lebih menyeluruh seperti itu. Next slide. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari podel washing machine. Jadi itu nanti akan masuk ke dalam seperti bak yang ada
model yang berputar dan akan membersihkan sisa kotoran yang ada pada singkong. Lalu air itu akan mengalir dan membawa kotoran dan partikel keluar dan menjadikan singkong itu lebih bersih seperti itu. Next slide. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi alat. Yang pertama adalah dimensi paddle. Jika itu butuh lebih besar, itu akan meningkatkan efisiensi dari alat, tapi juga harus disesuaikan dari ruang yang tersedia. Kemudian ada kecepatan rotasi. Jika terlalu tinggi, itu dapat membuat singkong terlempar dan tidak terkontrol, tapi jika terlalu lambat itu juga dikhawatirkan akan kurang efektif seperti itu. Jadi perlu disesuaikan dengan kapasitas dan waktu yang efektif. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan alat. Yang pertama ada kelebihan. Di sini ada yang pertama adalah kapasitas dari alat itu tergolong besar, lalu juga ramah lingkungan karena efisien dalam penggunaan air dan energi, kemudian dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan, jadi tidak hanya terfokus pada singkong saja. Kemudian di sini juga ada kekurangan. Yang pertama adalah harus dilakukan pengecekan secara berkala. Yang kedua itu membutuhkan daya yang besar sehingga akan meningkatkan biaya operasional. Kemudian alat ini tuh besar sehingga akan memakan banyak ruang. Next. Kemudian di sini ada cassava peeling machine. Nah, alat ini tuh digunakan untuk mengupas kulit dari singkong setelah ia dibersihkan. Sehingga dagingnya itu nanti akan bisa diproses lebih lanjut. Alasan memilih alat ini adalah yang pertama itu dia sederhana ya, lalu dia juga dapat mengupas kulit singkong itu secara efektif, tidak yang terlalu over peeling, yang mana nanti akan mengurangi hasil produk dan tidak juga yang kurang efektif dalam pengupasan seperti itu. Next slide. Di sini ada prinsip kerja dari alat ini, yang mana itu melibatkan pemutaran atau pemasukan singkong dengan pisau yang ada. Jadi nanti itu akan kayak berputar gitu dan mengupas kulitnya. Di sini itu pisaunya akan berputar dan nanti akan berkontak dengan kulit singkong. Nah, nanti kulit singkong yang sudah terkelupas itu akan keluar melalui saluran pembuangan, dan singkong yang telah dikupas itu akan bisa dialirkan melalui belt conveyor seperti itu. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama jenis pengupas atau jenis pisau, karena ini akan bisa mempengaruhi efisiensi dari hasil kupasan. Kemudian di sini ada kecepatan. Jika terlalu lambat itu akan mempengaruhi dari efisiensi alat, tapi kalau terlalu cepat itu juga akan membuat singkong terurai seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan ukuran. Ukuran output alat itu dapat mempengaruhi pengupasan. Kalau misalkan diameter yang besar itu dapat menyisakan kulit, sedangkan ukuran yang kecil itu juga dapat merugikan produksi seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Yang pertama itu kelebihan, di sini alat ini tuh dapat memberikan hasil yang lebih konsisten dalam ukuran dan ketebalan pengupasan. Kemudian juga meminimalkan limbah karena lebih presisi dalam pengupasan singkong. Lalu waktu kerja itu juga lebih efektif dan efisien. Namun di sini juga ada kekurangan, yang mana pertama itu membutuhkan sumber daya listrik yang dapat menjadi masalah juga. Lalu di sini ada kapasitasnya kecil sehingga dapat berpengaruh pada efisiensi alat. Kemudian ini juga butuh perawatannya yang rutin sehingga dapat menjaga kinerja dan kebersihan alat. Selanjutnya terdapat alat cassava grading machine, di mana cassava grading machine ini memiliki fungsi untuk menggiling singkong agar singkong yang awalnya masih utuh akan menjadi partikel yang lebih halus. Alat ini dipilih dikarenakan memiliki efisiensi dan kualitas dalam pengolahan singkong. Dikarenakan
alat ini juga memiliki produktivitas pabrik dan menghasilkan muatan dengan tekstur yang lebih halus dan juga konsisten. Prinsip kerja dari cassava grating mesin sendiri yaitu yang pertama, ketika dimasukkan singkongnya, lalu di dalam mesin tersebut itu terdapat penggerus atau pisau yang berputar dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menghancurkan singkong-singkong yang ada menjadi partikel yang lebih halus. Seperti dapat dilihat pada video pada slide ini. Oke, next slide. Yang selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi cassava grating mesin. Faktor yang mempengaruhi terdapat ukuran dan jenis dan juga jarak antar pisaunya. Ukuran dan jenis ini mempengaruhi dikarenakan umbi dengan tekstur yang lebih keras ataupun umbi dengan tekstur yang lebih lembek akan mempengaruhi hasil dari hasil akhir gilingannya. Dan sedangkan jarak antar pisaunya ini juga mempengaruhi dikarenakan ketika jarak antar pisaunya ini lebih renggang ataupun lebih berdekatan, maka akan mempengaruhi hasil akhir dari penggerusan ini. Namun, ukuran ini dapat disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Next slide. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari cassava grating mesin. Kelebihannya terdapat pada alat ini itu memiliki kapasitas yang tinggi, di mana kapasitas tertingginya itu sebesar 471,4 kilo per jamnya pada kecepatan 1400 rpm. Dan partikel yang dihasilkan pada alat ini itu memiliki hasil yang lumayan seragam, dan juga pada alat ini mampu menggiling singkong dengan cepat sehingga dalam produksinya itu dia akan lebih efisien. Namun di sisi lain juga terdapat kekurangannya di mana desain dari alat ini tuh spesifik untuk singkong sehingga hanya terbatas pada penggunaannya. Lalu untuk proses penggurusannya itu cukup menghasilkan kebisingan yang cukup tinggi. Lalu untuk pisau ataupun komponen lainnya yang yang terdapat dalam mesinnya itu dapat mengalami keausan. Selanjutnya terdapat plate frame filter press. Plate frame filter press ini berfungsi untuk memisahkan slurry atau campuran pati dan air untuk memisahkan air yang terdapat pada slurry. Sehingga nantinya didapatkan hasil berupa cake padatan pati yang lebih murni. Dan filtratnya itu akan dibuang lewat saluran pembuangan ataupun diolah lebih lanjut. Alasan untuk memilih alat plate frame filter press ini itu dikarenakan keefektifannya dalam memisahkan cairan dari padatan dengan pengoperasian yang sederhana. Selain kapasitasnya yang mudah ditingkatkan dengan menambah plate dan frame tanpa menambah unit, sehingga lebih sederhana dalam pengoperasiannya. Next. Selanjutnya terdapat prinsip kerja dari plate frame filter press, di mana ketika singkong ini dimasukkan, mohon maaf, ketika slurry ini dimasukkan, yang terdapat campuran padatan dan cairan, itu akan masuk ke dalam ruang antara plate filter, dan pompa akan memberikan tekanan untuk memaksa slurry itu melewati kain filter, sehingga cairan filtratnya itu akan keluar melalui saluran pembuangan, dan untuk padatannya sendiri itu akan tertahan pada ruang antar platnya. Dan nantinya cake-nya itu akan jatuh ke bawah dan akan diproses ke alat selanjutnya. Selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi plate frame filter press. Yang pertama tekanan filtrasi, di mana tekanan filtrasi ini ketika tekanannya tinggi maka dapat meningkatkan pemisahan, namun juga dapat memiliki resiko merusak media filter dan menyebabkan adanya kebocoran. Yang kedua terdapat ukuran dan desain media filter. Desain dengan pori yang besar itu dapat menyebabkan kehilangannya banyak material, dan sedangkan dengan desain dengan pori yang kecil itu dapat memperlambat dari prosesnya sendiri. Dan untuk karakteristik bahan, sifat fisik dan kimia dari slurry sendiri itu juga mempengaruhi.
seperti viskositas dan ukuran partikel sehingga nantinya akan dapat menghambat aliran ataupun efisiensi. Next slide. Kelebihan dan kekurangan dari plate frame filter press. Yang pertama dari kelebihannya yaitu hanya memerlukan tenaga terlatih karena cara pengoperasian dari alat sendiri ini itu lebih sederhana. Selanjutnya dapat digunakan untuk larutan yang mempunyai viskositas yang tinggi, menghasilkan filtrat dengan kemurnian yang baik dan mengurangi kandungan padatan. Kekurangannya yaitu yang pertama, dalam proses pemisahannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kemungkinan juga akan mengalami kebocoran dikarenakan adanya proses operasi yang tidak kontinu, dan yang terakhir terdapat membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membongkar dan memasang filternya. Alat yang selanjutnya adalah cake granulator. Untuk fungsi dari cake granulator sendiri itu fungsinya untuk menghancurkan cake padatan pati yang telah diproses sebelumnya dari tahap filtrasi dengan frame filter press. Nah, alat ini itu digunakan untuk mengubah cake yang masih dalam bentuk padat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga dapat mempercepat dalam proses pengeringan dan memastikan pati yang dihasilkan lebih seragam. Alasan memilih alat ini karena cake granulator sangat efektif dalam menghancurkan singkong untuk menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga dapat memudahkan untuk proses pemisahan pati dari serat dan kulit singkong. Cake granulator sendiri juga dapat mengurangi ukuran partikel singkong dengan tingkat kehalusan tertentu. Next. Untuk prinsip kerja dari cake granulator sendiri, dia bekerja dengan cara menghancurkan dan menghaluskan cake padatan dari pati yang sebelumnya dihasilkan dari proses filtrasi. Nah, cake padatan tersebut yang masih kasar dan berukuran besar dimasukkan ke dalam mesin, yang di dalam mesin tersebut terdapat granulat. Dalam mesin tersebut terdapat pisau atau motor yang berputar dengan kecepatan tinggi, yang tugasnya itu untuk memotong dan menghancurkan cake padatan menjadi partikel yang lebih kecil. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi cake granulator, yang pertama ada kadar air. Kadar air dapat mempengaruhi proses granulasi. Kadar yang tinggi dapat menghasilkan gumpalan lebih besar dari yang diinginkan. Yang kedua, kecepatan granulator. Untuk kecepatan granulasi menentukan ukuran dari produksi. Nah, granulator sendiri harus disesuaikan agar ukuran granula sesuai dan produksi dapat efisien. Yang ketiga, metode granulasi. Metode seperti mikro, wet, dan dry granulasi dapat mempengaruhi umpan dan produksi. Nah, tepung biasanya dibentuk dengan menggunakan metode mikro atau dry granulasi. Next. Oke, granulator sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu mampu mengubah bahan yang padat menjadi granul dengan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu menghasilkan granul dengan ukuran yang lebih seragam. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan, termasuk material organik dan anorganik. Dan yang ketiga, dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, dari cake granulator sendiri memerlukan perawatan secara berkala untuk menjaga kinerja dan mencegah dari kerusakan alat. Yang kedua, cake granulator sensitif terhadap kandungan kelembapan bahan. Ketiga, memerlukan pengaturan yang tepat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Next. Alat selanjutnya yaitu airflow flash dryer. Untuk fungsinya, alat ini digunakan untuk mengeringkan pati singkong dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan bantuan aliran udara panas yang berkecepatan tinggi. Alasan pemilihan alat ini karena airflow flash dryer ini dinilai efisien dalam penggunaan energi, menghasilkan pengeringan maksimal dalam waktu yang cepat, serta dapat mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Next. Untuk prinsip kerja dari airflow flash dryer, eh, proses ini dimulai dengan memasukkan material yang basah ke dalam alat. Nah, udara panas tersebut kemudian diarahkan ke dalam ruang pengeringan untuk menguapkan kelembapan dari material. Partikel yang terdispersi dalam aliran udara panas dan aliran udara yang kuat mengangkat partikel kering keluar. Sementara untuk partikel yang masih basah akan tetap berada di dalam ruangan hingga kering. Setelah proses selesai, partikel kering dialirkan ke tempat pengumpulan melalui pipa. Next.
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi airflow flash dryer, yang pertama yaitu suhu. Untuk suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat proses pengeringan, tetapi suhu juga harus diperhatikan karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak bahan. Yang kedua yaitu kecepatan bahan, kecepatan udara. Untuk kecepatan udara yang optimal penting untuk pengeringan, karena kalau kecepatan udara terlalu tinggi dapat menyebabkan kehilangan partikel yang berukuran kecil. Yang ketiga itu kelembapan. Kelembapan relatif udara masuk dan keluar mempengaruhi dari kapasitas pengeringan. Udara yang lembab dapat mengurangi efektivitas dalam pengeringan. Next. Nah, airflow flash dryer juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihan dari alat ini, yang pertama, dia dapat mengeringkan bahan dengan cepat berkat aliran udaranya yang kuat, serta dapat membantu mengurangi waktu produksi. Yang kedua, airflow flash dryer menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan metode pengeringan lainnya. Yang ketiga, yaitu memungkinkan untuk mengatur suhu yang tepat, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan pada bahan akibat panas yang berlebih. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, alat ini memerlukan pengoperasian dengan keahlian teknis, terutama dalam pengaturan suhu serta aliran udara. Yang kedua, airflow flash dryer tidak cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas atau memiliki kelembapan yang tinggi. Dan yang terakhir, memerlukan perawatan secara berkala untuk menjaga kinerja dan kebersihan dari alatnya. Next. Kemudian selanjutnya ada fluid bed cooler, yaitu di mana fungsi utamanya itu adalah untuk mendinginkan partikel padat atau granul yang keluar dari proses pemanasan. Nah, dengan menggunakan mengurangi suhu material, alat ini tuh juga dapat membantu menjaga kualitas dan stabilitas produknya. Nah, alasan kita memilih alat ini tuh karena fluid bed sendiri itu dapat menangani kapasitas yang besar dengan efisiensi yang tinggi. Jadi dalam industri tepung tapioka, alat ini tuh dapat disesuaikan untuk berbagai kapasitas dan ukuran partikel tanpa mengurangi efisiensi proses pendinginan. Next. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu, yang pertama itu dengan mendinginkan produk akhir setelah pengeringan dengan air flash dryer. Nah, aliran medium pendingin ini itu dialirkan dari bawah kolom, dan ketika kecepatannya itu mencapai tingkat minimum, partikel itu akan terangkat atau mengambang. Nah, untuk menciptakan keadaan fluidisasi. Nah, pada kondisi tersebut, partikel itu akan bergerak bebas dan bercampur, sehingga pada medium pendingin pendingin penyerap panas dari partikel itu akan keluar dari atas kolom, dan partikel yang dingin itu akan dikeluarkan dari bawah. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kecepatan aliran udara, di mana kecepatan aliran udara yang terlalu rendah itu akan menghambat fluidisasi. Nah, sementara untuk kecepatan aliran udara yang terlalu tinggi itu dapat mengangkat partikel dan menurunkan efisiensi. Kemudian yang kedua ada suhu udara masuk, di mana semakin rendah suhu udara itu akan semakin baik untuk kemampuan pendinginannya. Tetapi jika suhu udaranya tidak tepat, itu dapat meningkatkan konsumsi energi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik material, di mana sifat tepung tapioka itu juga dapat mempengaruhi fluidisasi. Nah, untuk material yang ringan itu lebih mudah untuk difluidisasi, sementara partikel yang berat itu harus memerlukan pengaturan yang ekstra. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan, di mana yang pertama kelebihannya yaitu distribusi suhu yang merata. Kemudian yang kedua ada kemampuan memproses beragam material. Dan yang ketiga ada memiliki desain yang sederhana dan dapat dioperasikan dengan mudah. Kemudian untuk kekurangan yang pertama yaitu konsentrasi energi yang terlalu tinggi dan juga
Yang kedua, jika pengoperasiannya tidak tepat, itu terdapat resiko pembentukan aglomerat pada partikel. Dan yang ketiga, ada aliran udara yang intens di dalam fluidus bed, itu dapat menyebabkan erosi pada permukaan material. Next. Nah, selanjutnya ada screw conveyor. Nah, screw conveyor ini itu berfungsi sebagai alat transportasi yang efisien untuk mengangkut tepung terigu di dalam pabrik tersebut. Nah, alat ini tuh juga dapat memindahkan bahan dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti dari silo penyimpanan ke mesin penggilingan. Eh, Selanjutnya ada alasan kenapa kita harus memilih alat ini. Nah, alat ini itu dipilih karena tepung tapioka yang halus itu cocok diangkut dengan conveyor dan memungkinkan pergerakan kontinu tanpa penggumpalan. Nah, sistemnya itu juga tertutup sehingga dapat meminimalisir kontaminasi dari udara luar. Next. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu eh, melibatkan poros berulir yang berputar dalam tabung tertutup. Nah, pada saat porosnya itu berputar, gaya gesek antara ulir dan juga material itu akan mendorong tepung tapioka ke arah yang outlet. Nah, kecepatan putaran itu dapat disesuaikan untuk mengontrol aliran materialnya dan memastikan pengangkutan yang efisien. Nah, untuk desain spiral ulirnya itu juga dapat mencegah penggumpalan dan juga menjamin distribusi material yang merata. Nah, untuk sistem tertutup ini juga kan untuk mengurangi resiko kontaminasi, kehilangan material, dan juga debu, sehingga dapat menjadikan screw conveyor ini itu solusi efektif dalam pengangkutan tepung tapioka di dalam pabrik tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama ada karakteristik material, di mana sifat fisiknya tepung tapioka sendiri itu dapat mempengaruhi aliran dalam subconveyor. Nah, untuk material yang lembab itu dapat menyebabkan penggumpalan, sementara untuk material yang kering itu dapat menimbulkan debu. Nah, yang kedua ada kecepatan putaran poros, di mana kecepatan putaran poros yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan penggumpa- penggumpalan atau juga dapat merusak material. Nah, sedangkan pada kecepatan putaran poros yang terlalu rendah itu dapat menurunkan efisiensi. Kemudian ada sudut kemiringan, di mana sudut kemiringan ini itu jika terlalu curam itu dapat menyebabkan penghambatan gerakan. Nah, untuk sudut kemiringan yang terlalu landai itu juga dapat membuat material itu akan tertahan. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu dapat digunakan untuk berbagai jenis material, baik kering maupun basah. Nah, selanjutnya ada struktur conveyor yang sederhana, sehingga dapat mengoperasikannya dengan mudah. Dan yang terakhir ada mampu mengangkut material dalam jumlah besar secara kontinu. Selanjutnya ada kekurangan, di mana yang pertama adalah tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkahan besar yang mudah hancur dan juga material yang mudah menempel. Kemudian ada tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Dan yang terakhir, jika tidak diatur dengan benar, maka proses pengangkutannya itu juga dapat merusak material tersebut. Baik, selanjutnya ada vibrating screen. Fungsi dari vibrating screen di sini untuk memisahkan dan juga mengklarifikasikan material berdasarkan ukuran butirnya. Vibrating screen di sini memungkinkan pabrik untuk mengontrol ukuran dari partikel tepung terigu yang dihasilkan. Nah, alasan untuk pemilihan alat tersebut karena kan vibrating screen di sini memiliki konstruksi yang sederhana, kemudian kapasitas yang tinggi dan juga efisiensi yang baik. Nah,
Pada vibrating screen di sini itu memiliki rentang ukuran partikelnya lebar, makanya lebar. Nah, sehingga cocok untuk material halus dan juga mudah untuk dibersihkan. Prinsip kerja dari vibrating screen. Prinsip kerja dari vibrating screen di sini dapat kita lihat dalam video itu, dia itu dapat memisahkan partikel berdasarkan eh, dari ukuran dari partikelnya dengan getaran dari motor penggerak. Nah, caranya yaitu dari tepung yang halus itu diumpankan ke saringan berlapis dan diberi getaran berfrekuensi tinggi sehingga memaksa partikel kecil melewati lubang yang telah ditentukan. Sementara partikel besar itu akan tertinggal pada bagian atas. Proses ini meningkatkan efisiensi pemisahan, mencegah pengumbalan, dan menjaga konsistensi ukuran butiran tepung. Sehingga kualitas dari produk akhirnya itu tetap efisien. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat ini, vibrating screen, itu ada 3, yaitu frekuensi dan getaran amplitudo. Frekuensi dan amplitudo getaran ini sejalan, yang dimana ketika keduanya itu bergerak secara lancar dan pemisahan ukurannya itu sesuai dengan ukuran, maka efisiensinya juga eh, sama. Kemudian karakteristik material. Material ringan lebih mudah lewat, sedangkan material yang partikel besar memerlukan pengaturan yang berbeda. Adapun faktor lain, sudut incline, di mana sudut terlalu curam membuat material meluncur cepat, sedangkan sudut terlalu landai dapat menyebabkan penumpukan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari vibrating screen. Untuk kelebihannya yaitu mampu memisahkan partikel berdasarkan ukuran dengan cepat dan efektif. Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dan ukuran partikel. Hasil pemisahan dapat langsung terlihat antara keruh dan jernih. Dan kekurangannya, perawatan mesin sangat mahal, terutama pada motor penggerak ayakan. Proses vibrasi dapat menghasilkan kebisingan dengan intensitas tinggi. Investasi awal untuk pembelian dan pemasangan vibrating screen dapat cukup tinggi. Kemudian ada alat lainnya yaitu setelah produksi automatic packing machine. Automatic packing machine di sini berfungsi sebagai pengemas padi singkong dalam kemasan yang siap dipasarkan dengan cara yang efisien dan berat yang konsisten. Mesin ini secara otomatis melakukan proses pengisian dan penutupan kemasan. Nah, alasan pemilihannya yaitu dapat mengemas tepung tapioka dengan cepat dan konsisten, meningkatkan kapasitas produksi pabrik dibandingkan pengemasan massal. Next. Prinsip kerja dari automatic packing machine di sini yaitu dari silo penyimpanan ke mesin conveyor. Mesin mesin automatic packing machine di sini dilengkapi oleh sensor dan pengukur berat untuk memastikan pengisian tepat. Tepung masuk ke kemasan melalui corong yang terhubung ke bagian pengisian sehingga kemasan diisi dan mesin menjaga bagian atas dengan heat sealer untuk membuatnya kedap udara. Beberapa mesin juga memiliki mekanisme yang pengosongan udara yang sama. Di antaranya ada vakum yang berguna untuk menghilangkan udara berlebih dan memperpanjang masa simpan produksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat automatic packing machine. Di antaranya ada jenis material, desain bucket, dan kecepatan elevator. Pada jenis material, karakteristik tepung sini seperti kepadatan, kelembaban, dan ukuran partikel dapat mempengaruhi efisiensi angkut. Selanjutnya, desain bucket pada bentuk, ukuran, dan material bucket berperan penting dalam pengembangan angkut dan ketahanan terhadap
eh, keausan. Nah, itu ada kecepatan elevator. Kecepatan operasional yang mempengaruhi waktu pengaruh pengangkutan dan resiko material terlepas dan juga terjatuh dari packing. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu pada kelebihan hasil packing lebih seragam dan juga rapi, meningkatkan kualitas kemasan yang dapat meningkatkan daya tarik produk dan juga mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Untuk kekurangan yaitu memerlukan perawatan rutin untuk menjaga kinerja dan kebersihannya. Selanjutnya ada membutuhkan pelatihan khusus untuk pengoperasian alat tersebut. Kemudian yang ketiga, pada kekurangan memerlukan ruang yang cukup besar yang bisa menjadi masalah dalam area produksi yang terbatas. Baik, selanjutnya terdapat analisis belt conveyor, di mana kami melakukan perkiraan umum maksimum rekomendasi sudut. Pada pabrik tepung tapioka ini kami menggunakan dua belt conveyor, yakni yang pertama itu digunakan pada saat mengangkut singkong masih dalam keadaan utuh dan juga setelah dilakukan pemrosesan atau telah menjadi serbuk, di mana kedua kedua alat ini memiliki output yang hampir sama, dikarenakan perbedaannya hanya karena pengupasan pada kulitnya. Nah, berdasarkan tabel 5.3 Wallace pada buku Wallace, dengan densitas 35-40 pound itu termasuk dengan bagian floor weight, di mana didapatkan rekomendasi kemiringan maksimal 20-25 derajat. Maka dengan kemiringan 20 derajat masih termasuk dalam range kemiringan yang telah direkomendasikan. Jenis belt conveyor yang digunakan yaitu tipe 45 derajat through belt. Dikarenakan dengan through belt ini kami menggunakan pada pengangkutan yang telah menjadi tepung atau yang telah menjadi serbuk. Dikarenakan kapasitasnya ton per jam dan merupakan kapasitas yang besar. Lanjut. Nah, untuk kapasitas 65,31 ton per jam itu telah kami lakukan trial dengan kecepatan 0,5 meter per second. Trial bed yang digunakan itu 20-25 derajat. Dengan trial pertama, lebar bed 18 inci. Dari sana diketahui pada tabel 5.5 pada buku alas, lebar belt 18 inci itu kemiringannya 20-25 dengan eh, trial kami 20 derajat dan diperoleh kapasitas 69 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Nah, lalu eh, kecepatan belt kami peroleh dari perhitungan kami yakni 65,31 ton per jam dibagi 69 ton per jam dikali 100 feet per menit didapatkan 94,65 feet per menit. Lalu dilakukan pengecekan dengan lebar belt 18 inch. Kapasitas 65,31 ton per jam dengan lebar belt 18 inch didapatkan kecepatan 94,65 feet per menit dan itu masih berada pada range 450 feet per menit yang telah dilihat yang telah ada pada tabel. Pada belt 18 inch maksimalnya untuk seperti yang bentukan sen itu 400 maksimalnya, sehingga 94,65 feet per menit itu tidak melebihi batas yang telah ditentukan pada buku Wallace. Berikutnya.
Lalu panjang lintasannya kami membuat perhitungan panjang konveyor 12 per cos 20 derajat sehingga didapatkan 12,77013 feet dengan ketinggian 4,36764 feet atau sekitar 2 meter. Untuk daya hitungnya terdapat daya horizontal yakni dihitung dari 0,4 ditambah 12 per 300. 12 ini panjang lintasannya, lalu dikalikan 65,31 atau outputnya per 100 dan didapatkan 0,287364 horsepower. Lalu daya vertikalnya didapatkan 0,001 dikali 4,36764 dalam satuan feet, yakni ini tingginya, dan dikalikan 65,31 yakni outputnya, dan dihasilkan 0,2852 horsepower. Lalu daya MT-nya dilihat dari HP grafik dan dikalikan kecepatan belt per 100. Di sini dari kecepatan belt ini dilihat dari horsepower grafik dengan panjang konveyornya, di mana panjang konveyornya adalah 12,77013 feet. Sehingga dapat diketahui berada di dekat 0 dan dengan inklinasi 20 sehingga didapatkan kisaran 0,5. Lalu dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus pada daya MT, yakni 0,5, yakni dimasukkan 0,5 dikali 94,65 per 100 sehingga dihasilkan 0,473 horsepower. Lalu daya totalnya adalah akumulasi dari daya horizontal, daya vertikal, dan daya MT dan didapatkan 1,045564 horsepower. Lanjut. Nah, lalu untuk analisis screening lalu untuk analisis screening pada tabel 4.1 hubungan kata-kata partikel dengan fraksi dari data tersebut distribusi massa padi dibagi berdasarkan 4 ukuran mesh min 60 plus 65, min 65 plus 80, dan min 80 plus 100. Minus di sini diartikan tertahan dan plus di sini diartikan lolos. Terdapat 4 tahap pengayakan. Pada tahap pertama, 1567 partikel dengan ukuran 60 mesh lolos, namun tertahan diayakan 65 mesh. Pada tahap kedua, 307 kg pati lolos dan tertahan diayakan 80 mesh. Pada tahap ketiga dan keempat, 300 kg pati lolos diayakan 80 mesh dan tertahan diayakan terakhir 100 mesh. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pati diayakan terakhir seragam pada 100 mesh. Dengan average size sesuai perhitungan aperture 60 plus aperture 65 per 2 dan menyesuaikan perhitungan persen fraksi massa yang telah dijabarkan pada gambar yang telah dipaparkan. Lanjut. Nah, sekian pembahasan dari kami dari kelompok 3 tentang pemaparan alat industri kimia pada produksi industri tepung tapioka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.